dengan topik tugas lebih memprioritaskan cari uang daripada kuliah. Dan di sini saya Ingrid Caroline Malau sebagai BK, dan di sebelah kanan saya ada Ajah Jihan Japira, Diana Anggraini, dan di sebelah kiri saya ada Audi Pablentibu, Sinta Besari, Andini Eka Putri. Oke, baik, saksikan video kami sampai habis ya. Dadah! Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kalian mengisi daftar hadir supaya saya tahu siapa saja yang hadir dalam bimbingan kelompok ini. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa supaya dilancarkan segala kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, di sini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya sebagai pemimpin kelompok akan memimpin doa non-muslim, dan yang untuk muslimnya mohon menyesuaikan. Baik, kita tundukkan kepala, doa dimulai. Ya Tuhan kami yang maha baik dan lagi maha pengasih, segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan rahmat yang melimpah yang tidak henti-hentinya Kau berikan kepada kami. Hadirnya kami di sini ya Tuhan untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, lancarkanlah segala kegiatan kami ini Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kami, terutama untuk kedua orang tua kami ya Tuhan yang sedang jauh dari kami. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada, sertailah mereka selalu, panjangkan waktu mereka. Inilah doa yang bisa disampaikan. Amin. Oke, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, kita harus tahu dulu nih pengertian, tujuan, cara pelaksanaan, serta status dari bimbingan kelompok ini. Nah, pengertian bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang dimana layanan ini membahas tentang masalah kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari bimbingan konseling kelompok. Yang pertama itu mampu berbicara di muka orang banyak. Yang kedua itu mampu menerangkan ide, saran, pendapat atau sebagainya di muka orang banyak. Yang ketiga itu belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat itu bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan dia. Yang kelima itu mampu menahan diri dan mengendalikan emosi negatif. Yang keenam itu dapat berpegang rasa. Yang ketujuh menjadi aktif bersama lain. Dan yang terakhir atau yang paling penting, membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian serta tujuan dari bimbingan dari BKB. Baik, adapun cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu, yang pertama adalah setiap anggota kelompok diharapkan secara sukarela itu memberikan pendapat, ide, saran. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak boleh saling menyalahkan. Dan tunjuk tangan jika ingin memberikan pendapat. Dan yang kedua itu mendengarkan dengan baik bila ada peserta lain yang sedang berbicara. Dan yang terakhir itu semua kegiatan yang kita lakukan ini harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Baik, kita masuk pada yang terakhir, yaitu azas-azas dari bimbingan konseling kelompok. Yang pertama ada azas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Di mana azas keterbukaan itu, jadi semua anggota kelompok itu diharap terbuka untuk memberikan pendapat, ide, saran, tidak boleh malu-malu atau ragu-ragu dalam mengeluarkan pendapat. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana setiap anggota kelompok ini diharapkan sukarela untuk memberikan pendapat dia, saran dia, tidak secara paksa karena disuruh oleh anggota maupun dari BKD itu sendiri. Yang ketiga ada kenormatifan, seperti yang sudah dibahas dari cara pelaksanaannya. Kenormatifan ini seperti semua yang kita lakukan ini tidak boleh keluar dari norma-norma atau kebiasaan yang berlaku, norma seperti norma agama, adat istiadat, norma ilmu budaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu asas kerahasiaan, di mana jika ada topik yang menyangkut rahasia, maka kita diharapkan harus merahasiakannya dengan baik. Oke, jadi sekian dari pengertian, cara pelaksanaan, tujuan dan azas-azas. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang pengertian, kemudian tujuan, cara pelaksanaan, serta azas-azas dalam bimbingan kelompok itu sendiri. Nah,
kan kita nih masih ada ngerasa canggung atau gimana, ada baiknya kita melakukan game pengakraban yang dimana saya akan menjelaskan tentang permainan keluarga burung. Oke, bisa berdiri. Jadi pada game keluarga burung ini, Sinta sebagai anak burung yang bersuara cicit-cicit, dan ini sebagai bapak burung kokok-kokok, dan Aza sebagai ibu burung yang bersuara kikik-kikik, dan Audifa Andini sebagai anak burung juga yang bersuara cicit-cicit. Jadi ababanya itu jika saya berkata pagi hari, maka semua anggota burung itu berkumpul. Jika siang hari berpencar mencari makan, dan malam hari berkumpul lagi. Oke, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada pagi hari semua anggota burung berkumpul. Dan pada siang hari mereka pun berkeliaran mencari makanannya. Dan pada malam hari mereka berkumpul kembali. Oke, kembali. Luar biasa. Jadi setelah ini tidak ada lagi kecanduman jadi semua dari sana. Oke, terima kasih. Anggota kelompok diharapkan sudah bisa dulu. Oke. Baik, setelah melakukan kegiatan game hari, diharapkan setiap anggota kelompok di sini tidak ada lagi mengalami rasa kecanduman. Dan di sini kita akan membahas topik yang dimana topiknya itu saya akan menentukan. Apakah kalian semua siap? Siap. Waduh, kayaknya sepertinya belum pada semangat semua. Ayo sekali lagi. Saya siap, kamu siap, tidak siap. Biasa. Nah, baik, topik yang akan dibahas pada hari ini itu adalah lebih memprioritaskan cari uang dibanding kuliah. Kira-kira kenapa sih kita penting membahas topik ini? Ada yang ingin berpendapat? Baik, sudah disingkat. Ini menurut saya, kenapa sih topik ini penting untuk dibahas? Dikarenakan banyak sekali kejadian di mana mahasiswa itu lebih memikirkan mencari uang gitu. Di saat di mana jam tersebut memang harusnya dia masuk, dia tidak masuk. Dari sinilah kita bahas kan supaya tidak lagi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Terima kasih Mbak. Baik, saudara Audifa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bella. Kalau menurut saya kenapa penting untuk membahas topik ini karena beberapa orang mungkin kan kondisinya berbeda-beda. Ada yang mengalami dari kehidupan keluarga yang mampu, ada yang mungkin mulai dari kehidupan keluarga yang tidak mampu. Jadi mungkin itu juga menjadi tanggung jawab dia untuk sambil mencari pekerjaan sambil kuliah. Jadi mungkin kita mungkin membahasnya supaya kita tahu gimana cara. Oke, baik, di sini kita akan membahas faktor apa sih kenapa orang-orang itu lebih memprioritaskan cari uang daripada kuliah. Ada yang berpendapat? Oke, baik, saudari Dian, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Nah, di sini faktornya mungkin itu berawal dari keluarganya. Mungkin bisa jadi keluarganya itu ingin dia kuliah gitu kan, punya anak yang bisa sarjana, tapi sebenarnya anaknya itu nggak mau. Jadi anaknya dia dengan dia bolos kuliah tanpa pengetahuan orang tuanya. Berarti karena dipaksa gitu ya. Oke, baik, terima kasih saudari Dian. Saudari Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin pendapat dari saya, kenapa sih
masuk kepada dampak apa sih yang ditimbulkan dari orang-orang yang lebih memprioritaskan mencari uang dibanding kuliah. Ada yang mau pendapat? Oke, baik, saudari Dian dipersilakan. Jadi dampaknya itu mungkin ya karena jarang kuliah gitu kan lagi pendidikan pekerjaannya dia bisa nyolong orang atau video dari kampus. Oke, baik, saudari Dian. Saudari Azza dipersilakan. Terima kasih BK. Jadi dampak yang akan terjadi jika seseorang itu lebih prioritaskan cari uang daripada kuliah, itu kuliahnya itu jadi terbengkalai, dia tidak konsentrasi dan bisa jadi lulusan itu lebih lama. Oke, baik, saudari Azza. Saudari Andini dipersilakan. Oke, terima kasih BK. Tidak jauh beda dari Azza. Kalau orang itu lebih memprioritaskan cari uang daripada kuliah, bisa jadi dia tidak terlalu ngerti dengan materi perkuliahannya dan juga kuliahnya jadi bisa jadi dia jadi lama lulusnya. Oke, baik, terima kasih. Baik, saudari Launifa dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Kalau dari dampaknya ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dari dampak negatif seperti yang sudah teman-teman saya katakan, dia akan nilainya berkurang, HSKS-nya berkurang, dia akan semakin lama berada di ini dan semakin banyak mengeluarkan biaya lagi. Dan kalau dari dampak positifnya, dia bisa membantu perekonomian keluarganya, atau paling tidak dia tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi, dia bisa menanggung dirinya. Oke, untuk yang terakhir saudari Sinta dipersilakan. Mungkin dari pendapat saya dampaknya itu dia kan tadi tidak bisa jadinya memanajemen waktu dengan baik gitu. Ketika dia seharusnya masuk ke mata kuliah itu dia tidak masuk gitu. Akhirnya dia kan alfa dan sehingga kalau sudah melebihi batasnya itu tidak bisa ikut TS, kuat dan akan memperlama masa kuliah. Baik, jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa ya. Nah, setelah itu kita harus tahu nih solusi apa yang harus dilakukan dari topik ini. Ada yang ingin pendapat? Wah, luar biasa. Dimulai dari saudara Launifa. Baik, terima kasih PK. Solusi yang bisa saya berikan mungkin kepada teman-teman yang bekerja sambil berkuliah adalah pintar-pintarlah memberi waktu, atau mungkin teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang terbuka atau fleksibel. Jadi mungkin dari pagi sampai sore kalian kuliah, mungkin bisa waktu-waktu yang kemudian yang fleksibel ini juga bisnis atau Grab, Gojek bisa berhasil. Oke, terima kasih. Saudari Andini dipersilakan. Oke, terima kasih BK. Kalau dilihat dari faktor penyebabnya tadi, masalah ekonomi keluarga, bisa saja dia mencari beasiswa. Jadi tidak terlalu memprioritaskan cari uangnya. Jadi dari beasiswa tersebut bisa membantu dalam membayar biaya kuliahnya. Oke, baik, terima kasih saudari Andini. Saudari Azza dipersilakan. Terima kasih BK. Jadi solusi yang tepat untuk jika seseorang itu memprioritaskan cari uang daripada kuliah itu memiliki kampus terbuka. Kan cuma masuknya ke 1 minggu. Nah, jadi selebih harinya itu bisa untuk bekerja. Baik, terima kasih saudari Azza. Baik, selesai sudah kita membahas topik tentang prioritas mencari uang daripada kuliah. Nah, kita akan masuk pada game untuk peneguhan komitmen. Jadi game peneguhannya itu, jadi kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Takut. Apakah semua bersedia? Bersedia. Oke, 1, 2, 3, ya. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang akan ku kejar. Lika-liku perjalanan
kita akan melakukan kegiatan BMP 3. Apakah semua masih semangat? Semangat mereka. Luar biasa. Jadi di kegiatan BMP 3 ini ada berpikir, merasa, bersikap, bertanggung jawab, bertindak. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak untuk di kegiatan BMP 3 ini? Baik, Saudari Sinta, saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Mungkin di kegiatan BMP 3 ini di Merasa, mungkin ketika saya berada di posisi tersebut gitu, saya akan lebih merasa bagaimana sih kepentingannya kuliah itu gitu, lebih memanajemen waktu biar saya bisa membagi tugas antara pekerjaan saya dengan kuliah saya. Baik, terima kasih PK. Oke, baik, Saudari Dian, persilakan. Baik, terima kasih PK. Di sini dari BMP 3 ini yaitu bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya laksanakan. Kalau misalkan saya lebih memilih pekerjaan saya, berarti saya bertanggung jawab atas konsekuensi. Oke, baik, Saudari Dian, dipersilakan. Terima kasih PK. Di sini dari BMP 3 ini yaitu bertanggung jawab. Saya akan lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang telah saya laksanakan. Misalkan saya memilih pekerjaan, berarti saya harus menanggung resiko atas pilihan saya, yaitu tidak kuliah. Jadi saya kalau misalkan saya di DO ya udah saya tanggung resikonya. Baik, pasrah berarti ya. Baik, Saudari Adil, persilakan. Terima kasih PK. Tindakan yang dapat saya lakukan ketika saya lebih memilih uang itu, saya tuh memilih kampus yang cocok gitu. Jadi misalnya ya kampus itu tuh lebih kita bisa ngatur waktunya itu, contohnya kayak 1 kali seminggu gitu. Jadi selebihnya saya tuh bisa kerja. Oke, baik, terima kasih Saudari Aza. Saudari Andini, dipersilakan. Oke, terima kasih PK. Menurut BMP 3 yang berpikir, saya berpikir banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari kegiatan BMP kita hari ini, apalagi tentang lebih memprioritaskan cari uang daripada bekerja dan dari solusi-solusi teman-teman sekalian, apalagi untuk manajemen waktu. Baik, terima kasih Saudari Andini. Yang terakhir untuk Saudari Alkifa, dipersilakan. Baik, terima kasih PK dari BMP 3. Saya tentang dalam bidang bersikap. Sikap saya harus lebih dewasa menurut saya dengan menyikapi bahwa sambil berdiskusi dengan orang tua atau teman-teman saya untuk memikirkan mana hal-hal yang lebih penting, mana hal-hal prioritas saya, pekerjaan atau uang, pekerjaan atau kuliah. Jadi dari itu semua saya bisa mempertimbangkan mana yang harus saya pilih, atau kalau saya ingin memilih dua-duanya, saya harus bisa memanajemen dua-duanya. Baik, jawaban-jawaban yang luar biasa. Nah, oke, baik, setelah melakukan kegiatan BMP 3 ini, kira-kira komitmen apa yang ingin teman-teman lakukan? Ada yang berpendapat? Wah, semua sangat aktif ya. Oke, dimulai dari Saudari Alkifa. Baik, terima kasih Rika. Kalau saya berkomitmen akan manajemen waktu yang baik, dan paling utama adalah tahu mana hal-hal yang lebih penting dan mana hal-hal yang lebih prioritas. Oke, baik, Saudari Andini, silakan. Oke, terima kasih PK. Komitmen yang saya bisa rasakan dan bisa saya terapkan juga itu kalau misalnya saya memang memilih dua-duanya, saya harus bisa manajemen waktu dan tidak boleh hanya memprioritaskan kepada satu prioritas. Baik, terima kasih. Saudari Aza, silakan. Kita komitmen, jadi saya tidak menyesal atas keputusan yang telah saya ambil. Oke, baik, terima kasih Saudari Aza. Dipersilakan Saudari Dian. Baik, PK. Saya akan berkomitmen atas apa yang telah saya lakukan. Oke, baik, terima kasih Saudari Dian. Dipersilakan Saudari. Baik, terima kasih PK. Mungkin komitmen yang akan saya laksanakan ke depannya ketika saya berada dalam posisi tersebut, saya lebih bijaksana lagi mengatur keputusan di mana saya harus memilih antara salah satunya atau keduanya. Terima kasih Baik, PK. terima kasih. Semoga komitmen-komitmen yang teman-teman sampaikan tadi bisa langsung dilaksanakan. Oke. Nah, kegiatan kita kan udah mau berakhir. Kira-kira pesan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pimpinan kelompok ini? Ada yang berpendapat? Oke, baik, Saudari Sinta. Baik, terima kasih PK. Mungkin pesan yang saya dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini di mana banyak sekali pembelajaran yang baru yang kita dapatkan gitu. Di mana mungkin kita bisa juga merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika berada di posisi itu. Terima kasih PK. Terima kasih Saudari Sinta. Dipersilakan Saudari Aza.
mungkin sama lah gitu ya. Oke, baik. Kira-kira kapan nih kita akan melakukan kegiatan diskusi bimbingan kelompok ini? Ada yang berpendapat? Baik, saudari Andini, silakan. Oke, terima kasih Teta. Mungkin pada hari Sabtu ini mulai 10 Teta. Oke, ada yang lain? Yang berpendapat mereka mungkin pada hari Rabu pukul 2. Pukul 2. Oke. Ada yang ingin lain menambahkan pendapat? Oke, terima kasih. Jadi mungkin jalan tengahnya itu dilaksanakan hari Sabtu pukul 10 pagi. Oke. Nah, udah sampai nih di penghujung acara, tapi kira-kira pesan dan harapan apa yang kalian akan sampaikan? Ada yang ingin berpendapat? Oke, dimulai dari saudari Olivia. Baik, terima kasih Eka. Harapan saya untuk teman-teman yang bekerja sebagai media adalah semoga bisa menyeimbangkan dua-duanya, tidak meninggalkan salah satunya, atau bisa memanajemen waktu dengan baik. Dan semoga apapun yang teman-teman hadapi di luar sana, semoga berhasil. Saudari, silakan. Terima kasih Teta. Harapan dari saya tujuan kita semoga teman-teman yang kuliah sekali yang bekerja itu bisa memiliki waktu dan bisa memprioritaskan keduanya agar tidak ada salah satu yang terlewat. Baik, terima kasih. Baik, saudari Haza dipersilakan. Terima kasih PK. Jadi pesan dan harapan saya tidak jauh berbeda juga dari saudari Audifa dan saudari Andini. Dan yang saya harapkan juga untuk teman-teman yang mementingkan cari uang daripada kuliah itu bahunya itu dikuatkan lagi, lebih semangat juga, dan saya harap juga keputusannya itu memang tepat. Baik, terima kasih saudari Haza. Ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Baik, saudari Olivia. Semoga harapannya orang-orang yang tetap bekerja sambil kuliah itu tak sulit. Baik, terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Dan di sini saya akan memimpin doa untuk non-muslim dan untuk muslimnya menyesuaikan saja. Oke, tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur dipanjatkan untuk Tuhan, untuk segala rahmat dan kasih karunia yang memberikan dari pagi sampai pada hari ini kami selesai mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini yang bertopik memprioritaskan cari uang daripada kuliah. Kiranya apa yang kami diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kami dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terimalah doa anakku ini yang kami panjatkan dengan pengantaraanmu. Amin. Oke. Jadi sebelum mengakhiri ada baiknya kita menyanyikan lagu kebanggaan kita yaitu ENAE BKP. Peserta diharapkan berdiri. Oke, baik. 1, 2, 3, ya. ENAE